Anak-anak apakah ada yang tidak hadir? Harus hadir. Nah, baik, dengan lagu tentang hubungan antar Pancasila. Jadi pada pertemuan pagi ini kita akan belajar mengenai hubungan antar sila Pancasila. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan hubungan antar sila dalam Pancasila dan manfaat penerapan nilai-nilai Pancasila bagi keutuhan bangsa. Selanjutnya, peserta didik mampu menentukan contoh hubungan antar sila Pancasila dan manfaat penerapannya. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mengidentifikasi hubungan antar sila Pancasila dan manfaat penerapan nilai-nilai Pancasila dengan benar. Dapat dipahami anak-anak? Dapat. Nah, untuk mengukur kemampuan awal anak-anak, jadi Ibu akan memberikan soal asesmen diagnostik. Dikerjakan secara individu ya. Iya, Bu. Ibu beri waktu 5 menit cukup? Cukup. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, selanjutnya sembari Ibu mengoreksi hasil asesmen kalian, anak-anak dapat menyimak video pembelajaran mengenai hubungan antar sila Pancasila. Anak-anak dapat menyimaknya ya. Ayo. Anak-anak, hari ini kalian punya teman baru. Namanya Bang. Ayo perkenalkan diri, Bang. Selamat pagi teman-teman, nama saya Bambang. Membagikan selembar kertas kecil. Kemudian, Nah, anak-anak, tadi videonya mengenai apa? Tentang Penerapan nilai-nilai Pancasila. Nah, jadi Pancasila memiliki berapa sila? 5. Yang pertama, nilai. Yang kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. tiga, Persatuan Indonesia. empat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. yang kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ternyata antar sila Pancasila itu memiliki hubungan yang saling terkait, seperti sila pertama yaitu menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Selanjutnya, sila kedua itu dijiwai oleh sila pertama dan menjiwai sila ketiga, empat, dan kelima. Selanjutnya, untuk sila ketiga dijiwai oleh sila pertama dan kedua, selanjutnya menjiwai sila keempat dan kelima. Nah, untuk sila keempat itu dijiwai oleh sila pertama, kedua, dan ketiga, lalu menjiwai sila keempat dan kelima. Dan yang terakhir, sila kelima dijiwai oleh sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan menjiwai sila kelima itu sendiri. Anak-anak dapat dipahami? Pahami, Bu. Selanjutnya di sini Ibu mempunyai papan menjodohkan. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang contoh-contoh sila dalam Pancasila dan hubungan dari masing-masing sila, dari sila pertama dan sila sampai sila kelima. Nah, di sini Ibu ada papan menjodohkan. Nah, di sini ada lambang-lambang dari Pancasila. Yang pertama, sila pertama lambangnya apa? Bintang. Sila kedua, Rantai. sila ketiga, Beringin. sila keempat, Kepadan. dan sila kelima, Adil dan nafas. Lalu di sini anak-anak tugasnya menjodohkan masing-masing sila ini dengan penerapan sila Pancasila yang biasanya kita lakukan sehari-hari. Di sini ada yang mau membantu Ibu untuk menjodohkan. Ya. Baik, mana
Berdoa Ibu. Untuk sila yang kedua, ini Bu antara, oh bukan, coba cari yang lain. Yang kedua itu kita menjenguk teman yang sedang sakit. Benar apa salah teman-teman anak-anak? Benar. Selanjutnya sila ketiga itu Persatuan Indonesia. Jadi berbagai suku, agama, dan budaya. Yang sila yang keempat itu kita bermusyawarah. Dan yang terakhir itu sila kelima membantu sesama. Apakah benar jawaban dari Mbak Naila? Benar. Kita kasih tepuk wow ya anak-anak. Ya, Ibu. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Baiklah. Nah di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang hubungan sila dalam Pancasila. Contohnya ini ada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Kita harus bersatu walaupun kita berbeda agama, suku, dan ras. Nah ini sila ketiga dijiwai oleh sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita harus menghormati antara agama, individu lain atau orang lain. Oke, dapat dipahami anak-anak? Dapat, Ibu. Selanjutnya anak-anak, adakah ada yang ingin ditanyakan? Selanjutnya berdasarkan hasil asesmen diagnostik, Ibu membagi dua kelompok. Ini kelompok pertama dan ini kelompok kedua. Oke. Nah ini LKPD-nya anak-anak dapat menuliskan contoh penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dapat dipahami? Dapat, Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Untuk kesepakatannya kita beri waktu berapa menit untuk mengerjakan? 20 menit. Waktu 10 menit Bu. 10 menit cukup? Cukup. Oke, selamat mengerjakan anak-anak. Ibu ini gimana? Yang nomor 2. Nomor 2, sikap ketuhanan, bersikap baik kepada sesama. Nah ini kalian pernah tidak bersikap baik kepada teman gitu? Misal membantu teman. Berarti contohnya ya Bu? Iya benar contohnya. Baik, Bisa Bu. di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah. Pokoknya yang kalian pernah lakukan. Baik Bu. Paham? Paham. Selanjutnya kelompok 1. Berarti ini kita disuruh menyebutkan sikap di sila pertama ya Bu? Iya yang ini sila pertama, ini sila kedua. Nah, itu disebutkan 3 tidak apa-apa Bu? Gak apa-apa, pokoknya yang pernah kalian lakukan baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Paham? Terima kasih Bu. Sama. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah. Baik, kelompok berapa ingin maju ke depan? Kelompok 2. Baik, kelompok 2 boleh maju ke depan. Semuanya hubungannya apa? Perwakilan saja. Baik, perkenalkan teman-teman, saya Alvina dari perwakilan kelompok 2. Izin mempresentasikan hasil diskusi LKPD yang telah kami lakukan. Yang pertama, soalnya sebutkan contoh sikap yang menunjukkan bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa mendorong sikap menghormati semua agama dan kepercayaan pada setiap kesempatan. Contohnya yang kami lakukan yaitu menghormati hari besar keagamaan agama lain. Yang kedua, tidak merendahkan keyakinan orang lain. Yang terakhir, membangun hubungan
dengan baik dengan semua orang tanpa memandang perbedaan agama. Lalu soal yang kedua yaitu sebutkan contoh sikap yang menunjukkan bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa membiasakan para pelajar bersikap baik pada sesama dimanapun berada. Bentuk contohnya yaitu yang pertama menolong teman, yang kedua mengucap terima kasih, yang ketiga menghargai pemberian orang lain. Yang ketiga ada sebutkan contoh sikap yang menunjukkan bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa menuntun para pelajar menjaga persatuan dan kerukunan serta mencegah terjadinya pertengkaran atau perpecahan. Contohnya yaitu selalu rukun dengan tetangga, yang kedua bermusyawarah, dan yang ketiga tidak pilih kasih. Apakah jawaban dari kelompok 2 benar? Benar. Kita beri tepuk tangan ya anak-anak. Iya, iya. Dari apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Setelah kita mengerjakan OKBD, mari kita bermain game terlebih dahulu ya anak-anak. Iya, Ibu. Nah, nanti apabila anak-anak sudah tahu jawabannya, langsung saja mengangkat tangan ya. Ayo, Ibu. Ya, Bu. Sila berapa? Sila Kedua. kedua, Ibu. Selanjutnya, sila keempat. Pemerintah Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Selanjutnya, Pancasila berasal dari bahasa. Islam. Soal terakhir, nilai-nilai dalam Pancasila merupakan pedoman. Bintang 5, Bu. Nah, sebelum Ibu berikan soal evaluasi, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi pada hari ini? Tidak. Anak semua paham? Paham. Pada di sini Ibu akan memberikan soal evaluasi yang dapat dikerjakan secara individu ya. Baik, Bu. Ibu beri waktu 10 menit cukup? Cukup. Selamat mengerjakan. Baik, Bu. Ibu sudah. Sudah. Yang lain sudah? Sudah. Coba dikumpulkan ya. Selanjutnya untuk nilai kalian akan Ibu share nanti malam di WhatsApp grup orang tua ya. Ya, Jadi anak-anak yang nantinya mendapat nilai di bawah KKTP akan mendapatkan remedial, dan anak-anak yang nilainya di atas KKTP akan mendapatkan soal pengayaan dari kami. Baik, adakah pertanyaan? Anak-anak tidak ada. Dan selanjutnya kita akan merefleksikan pembelajaran pada pagi hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang apa? Pancasila. Terus, apakah ada materi yang mungkin anak-anak masih bingung atau belum paham? Sudah. Nah, karena anak-anak sudah paham semua, tadi kegiatan yang menurut anak-anak paling menyenangkan itu kegiatan apa? Oh, media dari kuis. Jadi karena menurut Ibu pembelajaran hari ini sudah cukup dan anak-anak sudah paham mengenai pembelajaran hubungan antar sila dalam Pancasila, selanjutnya untuk ketua kelas dapat menutup pembelajaran dengan berdoa. Di tempat duduk siap berdoa mulai.